Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini Kamis tanggal 2 Desember 2021 ya. Kita masuk di pertemuan ke-10 dengan topik atau materi yang akan kita pelajari di hari ini adalah terkait dengan array atau larik ya. Mata kuliahnya masih sama, yaitu mata kuliah di dasar pemrograman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam yang dimaksud dengan apa itu array, kita perlu tahu apa itu array. Array adalah suatu variabel yang terdiri dari sekumpulan data, di mana data-data tersebut mempunyai tipe data yang sama. Jadi, array ini adalah sebuah variabel dari kumpulan tipe data yang sama. Jadi, contoh, kalau ada nilai yang bertipe data integer, nilai ini lebih dari 1, itu bisa dibungkus di dalam sebuah variabel, namanya adalah variabel array. Nah, di dalam array akan memiliki ada yang namanya elemen. Ya, elemen ini akan menunjukkan nanti jumlah. Jumlah apa? Jumlah nilai yang ada pada variabel array tersebut. Nah, dan isi dari elemen array ini akan diakses mulai dari indeks 0 dan bukan indeks 1. Jenis-jenis array, yang pertama itu ada yang namanya array satu dimensi, yang kedua ada yang namanya array dua dimensi, dan ada yang namanya array multidimensi. Nah, hari ini kita akan konsentrasi di array satu dimensi dulu. Nanti next pertemuan kita akan masuk di array dua dimensi. Baik, kita akan mulai dari array satu dimensi. Nah, array satu dimensi adalah array yang terdiri dari n buah kolom. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan array? Nah, cara mendeklarasikan array akan menggunakan yang namanya bracket seperti ini. Ya, jadi nanti kalau teman-teman menemukan ada yang namanya sebuah variabel dengan bracket seperti ini, itu namanya adalah variabel array. Baik dalam bahasa C++ maupun dalam Java ya. Bentuk umum pendeklarasian array yaitu ada yang namanya tipe data, kemudian nama variabelnya bebas, ini ukurannya. Jadi yang di dalam bracket ini adalah ukuran. Ya. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan array? Nah, contohnya adalah seperti ini. Float nilai akhir, ini adalah variabel. Nah, nilai akhir ini memiliki 6 elemen di dalam bracket ini. Ini adalah tipe datanya, float, dan yang ini adalah nilai akhir ini adalah variabelnya. Nah, ini adalah jumlah elemen array-nya. Ya. Oke, sampai sini dulu, paham? Koko? Paham nggak? Iya. Oke, kita lanjut. Nah, terdapat dua cara umum dalam mendeklarasikan variabel array. Yang pertama adalah mendeklarasikan variabel array tanpa memasukkan nilai ke dalam variabel tersebut. Contohnya seperti ini. Integer nomor bracket di sini elemennya 6, titik koma. Nah, ini belum diinisialisasi berapa nilai yang terdapat pada elemen ini. Ini cara yang pertama, ya. Yang kedua, mendeklarasikan variabel array dengan memasukkan nilainya sekaligus ke dalam variabel tersebut. Contoh, integer array nomor, jumlah elemennya ada 6. Nah, yang 6 ini nilainya apa aja? Nilainya adalah 10, 14, 28, 20, 23, 9. Artinya, ini semua nilai tersebut memiliki tipe data yang sama, yaitu adalah integer. Jadi kalau dia tipe datanya sama, kita tidak perlu membuatkan yang namanya integer nomor 1, integer nomor 2, integer nomor 3, integer nomor 4, integer nomor 5, integer nomor 6. Cukup kita bungkus dengan bracket seperti ini, menggunakan variabel yang namanya array. Jangan lupa kurawal buka, kurawal tutup untuk mengisikan nilai pada elemen yang terdapat pada variabel array ini. Ya, oke. Sampai di sini cara untuk mendeklarasikan array sudah paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nah, kita akan lihat di sini apa perbedaan array dengan data tunggal. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Ini adalah data tunggal. Kenapa data tunggal? Integer A sama dengan 10. Berarti variabel A ini nilainya berapa? 10.
Ya. Kemudian kalau dengan array, perhatikan, integer A, ini ada jumlah elemennya 5. Di mana elemen yang 5 ini nilainya adalah 7, 6, 3, 1, 9. Oke? Nah, jadi inilah perbedaan antara yang namanya data tunggal dengan array. Jadi setiap ada yang namanya variabel dengan bracket seperti ini, itu adalah yang namanya variabel array. Ya. 7, 6, 3, 1, 9 ya, itu bisa diakses pada indeks dimulai dari 0. Jadi nilai ini selalu diawali dengan indeks 0 pada array di dalam memori. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, bukan dari 1. Data A dapat diisi data lebih dari 1 sesuai dengan keinginan. Indeks pemanggilan array dimulai dari 0, bukan dari 1. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan lihat ya, secara naratif bagaimana perbedaan antara array dengan variabel biasa ya, variabel array dengan variabel biasa. Nah, variabel array dapat mempunyai sebuah nilai. Misalnya ada 3 data, maka cukup hanya menggunakan satu nama saja, yaitu variabel X, nilainya 3, udah selesai. Jadi tidak perlu kita membuat namanya variabel X1, X2, X3. Itu untuk variabel array. Kemudian kalau variabel biasa tanpa menggunakan array, contohnya ada 3 data, maka kita akan menggunakan nama variabel yang berbeda-beda, yaitu X1, X2, dan X3. Ya, ini teman-teman. Nanti core-nya apa dari kita menggunakan yang namanya variabel array ini untuk program-program yang lebih kompleks, maka ini nanti akan lebih simple dalam penggunaannya pada penulisan kode program. Ya, contohnya seperti ini, perhatikan. Misalkan kita ingin membuat program untuk mencari nilai rata-rata dari 5 buah data yang diinputkan oleh user. Tanpa menggunakan array, maka programnya akan seperti berikut. Perhatikan, ini tanpa menggunakan array. Berarti kita akan membuat yang namanya variabel sebanyak berapa? Sebanyak 5. Float nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5. Ini untuk variabel nilainya, data nilai. Kemudian ini ada jumlah untuk aritmatikanya, rata-rata juga untuk aritmatikanya. Ya. Nah, programnya seperti apa? Programnya seperti ini. Masukkan nilai 1, siin nilai 1 sampai nilai kelima. Kita masukkan, baru kita gunakan rumus aritmatika, baru kita cetak nilai rata-ratanya berapa. Ya. Ini kalau kita menggunakan yang namanya program biasa tanpa menggunakan array. Hasilnya sama enggak tanpa menggunakan array dengan menggunakan array nanti? Hasilnya sama, enggak ada perbedaan. Cuman jalannya yang berbeda gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan yang namanya variabel array, kita tidak perlu membuat yang namanya nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5. Cukup kita deklarasikan seperti ini. Float nilai, bracketnya 5, jumlah elemennya. Udah selesai. Ya. Nah, kemudian float jumlah dan rata-rata. Ini untuk melakukan proses aritmatikanya. Program menghitung nilai rata-rata. Di sini kita akan menggunakan yang namanya looping untuk melakukan inisialisasi penginputan sejumlah nilai pada variabel array nilai. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 elemen. Yaitu dengan menggunakan yang namanya for. For integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Si out masukkan nilai ke 0 tambah 1, ya, nilai pertama maksudnya. Masukkan nilai pertama, elemen pertama. Si in nilai i. Ya, nilai ke 1. Si in nilai i. Sudah? Nah, kemudian nanti begitu kita inputkan nilainya, baru dia akan nge-looping lagi, masukkan nilai kedua atau elemen kedua. Kita siin, kita inputkan secara dinamis sampai nanti 5. Setelah 5, begitu kita enter, maka nanti yang bekerja di sini adalah proses aritmatikanya. Ya.
Untuk jumlah tambah nilai I. Ya, sejumlah nilai yang sudah kita inputkan pada elemen array tadi. For integer I sama dengan 0, I kurang dari 5, I plus plus. Maka nilai itu nanti akan ditambahkan seluruhnya gitu. Ya. Nah, setelah ditambahkan seluruhnya nilainya, maka akan dihitung nilai rata-ratanya berapa. Yaitu hasil dari jumlah ini dibagi 5. Maka akan dicetak nilai rata-ratanya. Ya. Gimana? Lebih simple nggak ini daripada ini? Ya. Kalau orang yang nggak mau repot pasti memilih jalan ini. Ya, kenapa dia memilih jalan ini? Karena gampang dalam penginputan dan penulisan kode programnya. Cuman permasalahannya begini, kalau yang diinputkan, yang dihitung itu datanya 1000. Bagaimana? Apakah kalian akan menggunakan masukan nilai sampai 1000? Nulis kode programnya seperti ini sampai 1000? Ya. Jadi, menulis kode program ya dengan 1000 seperti ini itu akan diselesaikan hanya dengan sintaks seperti ini aja udah. Jadi ini mau datanya 5000, mau datanya 10.000, kode programnya ya seperti ini. Ya. Yang ditambahkan hanya apa? Yang ditambahkan hanya jumlah elemennya saja di sini, 1000. Ya. Jadi kita nggak nulis di sini masukkan nilai 1 sampai nilai 1000, itu nanti bisa 40 halaman ngetiknya gitu. Tapi walaupun nilainya 5, 10, 100 maupun 10.000, kita cukup memasukkan yang namanya jumlah elemen pada bracket variabel array nilai ini. Nah, itu. Jadi kenapa kita minggu kemarin belajar yang namanya looping? Karena itu ada kelanjutannya untuk program-program yang lebih kompleks. Oke, perhatikan kawan-kawan. Nah, sekilas ketika kita ingin mencari yang namanya nilai rata-rata dari sejumlah nilai dengan variabel yang seperti ini tanpa menggunakan array, kita mungkin gampang untuk menulisnya. Ya. Input outputnya di sini udah nilai 1 2 3 4 5. Setelah kita deklarasikan di sini untuk data nilai yang kelima, baru di sini kita inisialisasi. Sudah. Setelah itu kita lakukan yang namanya proses aritmatika, lalu kita cetak untuk nilai rata-ratanya. Udah beres, Pak, gitu. Ya. Begitu kita run, masukkan nilai ke-1 10, nilai kedua adalah 3, nilai keempat adalah 5, ini 23, nilai kelimanya 78. Ya. Begitu kita enter, maka nilai rata-ratanya akan ketemu 23,8. Ya. Nah, kalau dengan menggunakan array, di sini kita cukup ya menentukan berapa jumlah elemen yang akan diinisialisasi. Contoh float nilai di sini saya kasih adalah 4. Ya. Berarti nanti yang akan diinisialisasi adalah sejumlah nilainya adalah 4. Sejumlah elemen yang ada di sini. Ya, dan program nanti akan menyelesaikan sejumlah hal tersebut. Nah, programnya bagaimana? Programnya adalah kita memanfaatkan atau menggunakan yang namanya looping, ya, untuk menginisialisasi atau mengisikan nilai kepada elemen yang ada di bracket variabel array nilai ini. Kemudian ini adalah fungsi untuk atau sintaks kode program untuk menyelesaikan yang namanya penjumlahan. Ya. Jadi apa yang sudah kita inputkan elemen-elemen tadi, dia akan melakukan looping juga untuk menjumlahkannya. Jadi dijumlahkan semua gitu. Kemudian nanti akan dihitung nilai rata-ratanya berapa. Nah, sekarang kita run. Hasilnya sama atau enggak? Nah, sama toh? Output programnya sama. Masukkan nilai, nilainya adalah 10. Terus ini 3, 5, 23. Nah, maka nilai rata-ratanya adalah 8,2. Outputnya sama kan? Sama, walaupun nilai yang saya inputkan ini berbeda gitu. Tapi sama dari struktur outputnya. Nah, jadi itulah kenapa kita alasannya kenapa harus belajar yang namanya array. Nah,
sekarang kita akan mulai. Kalau tadi sudah saya sampaikan ilustrasi kenapa kita harus menggunakan array dan bagaimana cara mendeklarasikan dan menginisialisasi, menginputkan nilai pada setiap elemen array secara dinamis. Nah, sekarang kita breakdown. Kita mulai dari bagaimana cara mengisi nilai ke dalam elemen array. Ya, nanti teman-teman bisa ikutin. Oke, kita mulai dari mendeklarasikan array A dengan 5 buah elemen bertipe integer. Nah, A ini adalah variabel array, bebas ya. Teman-teman boleh menggunakan variabel yang lain. Integer A, di sini dia jumlah elemennya adalah sejumlah 5. Memasukkan nilai ke dalam elemen array. Bagaimana cara untuk memasukkan nilai atau inisialisasi nilai kepada setiap elemen ini? Maka kita manfaatkan yang namanya looping, menggunakan perulangan for. For integer C sama dengan 0, C kurang dari 5, C++. Si out A, ya, A dimulai dari 0, itu maksudnya ini A0, A indeks 0. Iya, kan dimulai dari 0. Iya, ini kan dimulai dari 0 untuk melakukan yang namanya perulangan. Ya, oke. A indeks 0 sama dengan si in A. Ya, C. Sudah? Maka di sini nanti akan diinput dari keyboard 1. Kemudian di enter. Baru dia dari array A indeks 1 sama dengan inputkan lagi nilainya ke dalam indeks 1 ini berapa? 2. Looping lagi dia sampai dia nanti kurang dari 5. Nah, ini adalah untuk menampilkan nilai yang terdapat pada elemen array. Kalau tadi kita sampai di sini, baru sampai sini kan? Tadi baru menginputkan atau memasukkan nilai. Nah, bagaimana cara untuk mencetaknya atau menampilkannya? Kita juga akan memanfaatkan yang namanya looping atau perulangan, ya. Integer J sama dengan 0, J kurang dari 5, J++. Nilai yang terdapat pada elemen ke si out, elemen ke-1 maksudnya. Ya, kalau tadi kita isinya pada indeks, nah ini kita tampilkan elemennya. Oke, yang pertama adalah kita akan mengisikan nilai ke dalam elemen array dengan menggunakan yang namanya looping atau perulangan. Ya, kemudian nanti kita akan cetak isinya. Setelah dicetak, baru kita akan lihat isinya nanti dan memanggilnya, memasukkan nilai yang dicari ya. Kita akan cari nilai tersebut ada di mana. Nah, sekarang kita akan run dulu. Oke, sekarang kita mulai dari mengisikan nilai ke dalam array secara dinamis. Karena di sini jumlah elemennya adalah 5, maka kita akan inputkan nanti sejumlah elemennya 5 nilai ya. Pada elemen 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita inputkan 10, elemen yang kedua 23, 45, 56, dan 18. Oke, nah, isi dari elemen setelah kita input, maka akan ditampilkan. Cara untuk menampilkan ini adalah dengan menggunakan tadi perulangan for. Ya, nah, jadi ini untuk kode program yang pertama, yaitu adalah ini. Kemudian ini untuk melihat yang namanya isinya, ya, isi indeks, isi masing-masing indeks. Nah, kemudian melihat isi nilai dalam indeks, yaitu adalah di sini indeksnya. Nah, yang akan kita cari di sini contohnya adalah masukkan nilai yang dicari dari sekumpulan nilai ini. Kita akan cari. Contohnya adalah 45 yang mau dicari. Nah, maka di sini akan muncul nama yang dicari terdapat pada indeks kedua yang ini. Nah, core-nya apa dari apa yang sudah kita coba buat di sini adalah ketika contohnya dalam satu fakultas itu terdiri dari 1000 mahasiswa, nama mahasiswa, dan yang ingin dicari adalah mahasiswa yang namanya Bayu contohnya. Ya kan? Dari sekumpulan nilai tersebut. Nah, ketika nanti dicari dengan nama Bayu, maka akan ditampilkan Bayu ada di kelas
contohnya seperti itu, atau kelas X. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana cara untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari sejumlah elemen yang terdapat pada array ya. Plot nilai ini total, ini nilai rata-rata, maksimum minimum. Plot nilai maksimum, max ya. Nah, for integer i sama dengan 0, i kurang dari nilai maksimum, i plus plus, nilai ke i tambah 1, nilai nanti itu dimulai dari yang namanya indeks 0. Ini untuk total, kemudian untuk mencari nilai maksimum, dan ini untuk mencari nilai minimum. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat dulu. Nah, sekarang nilai ke-1, kita mulai dari nilai ke-1. Nilai ke-1 berapa? 12. Nilai kedua 45, nilai ketiga 67, nilai keempat 34, nilai kelima adalah 48. Nah, nilai tertinggi adalah 67, nilai terendah 12, nilai rata-rata 41,2. Buatlah program array mengisi dan menampilkan nilai. Tentu untuk mengerjakan ini, nanti teman-teman akan menggunakan yang namanya perulangan atau looping. Dengan outputnya seperti ini, perhatikan. Masukkan nilai ujian mahasiswa, ini sebanyak 5 mahasiswa. Mahasiswa 1, nilainya 30, mahasiswa 2, 3, 4, 5. Setelah diinputkan secara dinamis nilainya, lalu diapakan? Dicetak. Nah, pertanyaannya ini nanti bisa dimodifikasi. Ya. Kalau di sini kan langsung dibuat 5 mahasiswa. Nah, boleh nggak kalian nanti menginputkan? Belum ada di sini yang namanya jumlah elemen. Artinya di sini n tidak diketahui, gitu. Ya, n. Bracketnya ini isinya adalah n, bukan jumlah elemen. N itu artinya belum diketahui. Nah, nanti coba dimodifikasi. Kemudian program array untuk menjumlahkan semua elemen array. Nah, ketika nanti anggap ini sudah ada nilainya, inisialisasi. Ya, sudah ada nilainya, atau menginputkan secara dinamis juga enggak masalah. Semua isi elemen dari array ini harus bisa dijumlahkan, sehingga ada hasilnya.